Pada abad keempat sebelum Masehi di sebuah kota bernama Sinop daerah Turki, seorang pemuda telah terlibat skandal pemalsuan dan penurunan mata uang. Dia pun diasingkan dari kampung halamannya dan kehilangan kewarganegaraan dan seluruh hartanya. Warga usir dia dari kampung ini, bakar dia, cabuti bulu hidungnya satu per satu. Setelah diusir dari Sinop, dia pindah dan mengungsi ke Athena Yunani, yang merupakan kota pusat kebudayaan dan peradaban kala itu. Di Athena dia tumbuh menjadi filsuf nyentrik yang beraliran sinisme. Laki-laki itu bernama Diogenes atau lebih dikenal sebagai Diogenes the Cynic. Dalam perjalanannya ke Athena dia ditemani seorang budak bernama Menes. Namun sesampainya di Athena Menes pun kabur meninggalkannya. Jika Menes bisa hidup tanpa Diogenes, mengapa Diogenes tidak bisa hidup tanpa Menes? #Diogenes selalu sendiri tanpamu. Sesampainya di Athena Diogenes berguru pada Antisthenes, salah satu murid Sokrates. Dari Antisthenes dia belajar filosofi sinisme yang menolak kekayaan dan status sosial. Diogenes menjalani filsafat ini pada tingkat yang ekstrim karena dia meyakini filsafat terbaik terletak pada aksi bukan teori. Kalian semua bacot doang, aku akan memperlihatkan cara berfilsafat yang benar. Diogenes tinggal dalam sebuah gentong besar bekas penyimpanan anggur dan bertahan hidup dengan cara mengemis. Ia percaya kalau semakin sedikit harta yang ia miliki maka semakin bebas jiwanya. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Tunggu dulu, akhirat itu apa? Ia sempat memiliki mangkok kayu sebagai wadah air. Namun suatu hari dia melihat seorang bocah meminum langsung dari genangan air dan seketika ia memecahkan mangkok airnya. Bodohnya aku telah membawa barang bawaan yang berlebihan selama ini, buat apa mangkok jika ada tangan? Walaupun Diogenes seorang gelandangan, reputasinya sebagai filsuf yang kritis sangat dikenal di segala penjuru Athena. Ia sering menenteng lentera di siang hari. Apa-apaan sih Diogenes bawa lentera di siang bolong begini? Aku sedang mencari seseorang yang jujur. Hal ini dia lakukan untuk mengkritik banyaknya manusia kota yang korup, gila hormat dan penuh kepalsuan. Saking terkenalnya ia pernah dikunjungi Alexander Agung. Diogenes, aku sangat mengagumimu, aku akan mengabulkan apapun yang kau minta. Menyingkirlah kau menghalangi sinar matahariku. Seandainya aku bukan Alexander, aku harap bisa jadi Diogenes. Seandainya aku bukan Diogenes, aku berharap tetap jadi Diogenes. Diogenes memilah tumpukan tulang. Apa yang sedang kau cari Diogenes? Aku sedang mencari tulang ayahmu tapi aku tak bisa membedakannya dengan tulang seorang budak. Diogenes hidup sejaman dengan Plato. Suatu hari Plato sedang mengemukakan sebuah teori kepada para akademisi dan pengikutnya. Manusia adalah makhluk berkaki dua yang tak berbulu. Akademisi, benar sekali, hebat-hebat, kami tidak pernah kepikiran. Diogenes masuk membawa ayam tanpa bulu, ini adalah manusianya Plato. Saya revisi, manusia adalah makhluk berkaki dua tak berbulu yang berakal. Di usia senjanya Diogenes hendak pergi meninggalkan Athena. Di tengah perjalanan dia ditangkap oleh bajak laut dan dijual sebagai budak di pasar. Jual aku kepadanya, dia sepertinya membutuhkan tuan. Oke. Diogenes kemudian dibeli oleh Seniades, saudagar dan filsuf skeptisisme, dan menghabiskan sisa hidupnya bersama keluarga Seniades di Korin.